Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita boleh kembali ada dengan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Dan kita rindu untuk kembali bersama-sama memulai hari ini bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudaraku, saya mengajak setiap umat Tuhan yang sudah terberkati melalui program ini, ayo bantu bagikan kembali di akun-akun sosial media kita sehingga kita boleh menjadi berkat buat banyak orang yang mungkin hari-hari ini juga mengalami pergumulan, mengalami kelemahan, mengalami kekalutan. Dan ketika mereka merenungkan firman Tuhan, mereka dapatkan kekuatan. Dengan demikian, kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang baru pertama kali bergabung mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini. Saya menyambut sukacita buat setiap umat Tuhan yang boleh bergabung. Dan saya sangat berharap sehingga setiap umat Tuhan bisa mensupport channel ini, ya kan, sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima. Caranya bagaimana saudara bisa mensupport? Klik tombol subscribe bagi setiap umat Tuhan yang belum mensubscribe channel ini. Dan juga klik tombol lonceng. Gunanya apa? Agar setiap renungan-renungan yang baru kali saya posting bisa didapati, bisa dapat notifikasi pemberitahuan buat setiap umat Tuhan. Dan bantu bagikan ke banyak-banyak orang sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh mengalami berkat-berkat yang sama. Dan jangan lupa komen, ya kan, jika renungan ini memberkati saudara. Ketik komentar apapun yang memberkati banyak umat Tuhan sehingga akhirnya kita bisa saling komunikasi satu dengan yang lain, ya. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita sama-sama berdoa. Kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Kami bersyukur setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan ada kekuatan, ada pengharapan, ada sukacita dan rema yang kami dapati ini Tuhan. Kami boleh dapati dan jalan dalam keseharian kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau buka hati kami untuk firman. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga. Perhatikan firman Tuhan ini. Berbahagialah. Sama-sama bilang sama saya bahagia. Sama-sama bilang sama saya adalah orang yang berbahagia. Kenapa kita jadi orang yang berbahagia? Karena Alkitab bilang berbahagialah ia, saudara dan saya, yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudara lihat, ada kata kerja di sana, ya. Yang pertama ada membacakan, yang kedua ada mendengarkan, dan yang ketiga ada menuruti. Baca, dengar, turuti, atau baca, dengar, lakukan. Maka dampaknya apa? Berbahagia. Makanya dalam Wahyu 1 ayat 3 tadi dikatakan berbahagialah dia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita membacanya, maka kita mendengar. Makanya Alkitab bilang kan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran terhadap firman Kristus. Jadi ketika kita baca, kita dengar. Makanya biasakan ketika kita membaca Alkitab itu dengan suara terbuka atau suara yang bisa kita dengar, saudaraku. Supaya apa? Supaya telinga kita dengar. Karena ketika telinga kita mendengar, maka timbul iman. Makanya membaca dan mendengarkan, lalu dampak selanjutnya adalah kita harus lakukan. Tugas kita selanjutnya ketika kita membaca, kita mendengar timbul iman, maka langkah berikutnya adalah lakukan. Percuma Alkitab katakan kalau engkau membaca, engkau mendengar, tapi engkau tidak melakukan. Jelas sudah dikasih dalam Tuhan. Makanya di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-25 jelas Yakobus bilang begini. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukan. Jadi mendengar untuk melakukan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya.
Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, timbul iman, maka kita harus lakukan. Kenapa kita lakukan? Karena kita sudah beriman. Kalau kita membaca, kita mendengar lalu timbul iman tapi kita tidak melakukan, berarti engkau sedang tidak beriman dengan apa yang kau dengar. Kan begitu saudara. Tetapi karena kita beriman dengan apa yang kita dengar, maka kita mau lakukan. Contoh, ketika kita mendengar kasihilah musuhmu, kita mendengar. Ketika kita mendengar, kita diberikan iman. Iman itu timbul dari pendengaran. Kita dimampukan dengan iman yang timbul dari pendengaran firman Tuhan itu, dimampukan untuk kita mengampuni musuh kita. Dengan demikian kita melakukan. Dan orang yang melakukan dampak selanjutnya akan bahagia. Nah, kebahagiaan itulah yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Itu hanya bisa didapat dengan cara melakukan firman Tuhan. Jadi hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan, kalau ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan kita dikondisikan setelah kita mendengarkan firman Tuhan untuk melakukan, maka lakukanlah. Ya, lakukan. Karena itu adalah kesempatan. Sama-sama bilang sama saya, kesempatan. Kesempatan untuk menjadikan saudara dan saya orang yang berbahagia. Jadi bukan hanya membaca, mendengar, tetapi juga membaca, mendengar, dan melakukan. Ingat ya, kita akan dikondisikan. Saudara, setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, itu kita sedang belajar. Dan ketika kita selesai belajar, maka ada namanya praktek. Kan begitu, sama setelah sekolah, ada belajar, tahapan belajar, ada namanya ujian gitu kan. Nah, ujian ini untuk apa? Untuk untuk mengetahui apakah benar-benar dia belajar. Sama dalam kehidupan kita pun demikian. Ketika kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, kita akan dikondisikan dengan keadaan di mana kita harus lakukan firman Tuhan. Tetapi pada akhirnya itu adalah keputusan saudara dan saya. Apakah kita mau melakukan atau kita tidak mau melakukan, itu keputusan saudara dan saya. Tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan dan kita timbul iman, maka iman itulah yang memampukan kita untuk melakukan perintah Tuhan. Karena tanpa iman kita gak akan pernah mampu, sanggup untuk melakukan perintah Tuhan. Tetapi karena kita beriman, kita percaya bahwa apa yang dikatakan ya dan amin, maka kita dimampukan untuk melakukan perintah Tuhan. Saya mengajak setiap kita umat Tuhan, dimanapun kita berada, kalau ada kesempatan untuk melakukan perintah Tuhan, ada kesempatan untuk melakukan firman Tuhan, lakukanlah. Maka engkau akan merasakan kebahagiaan karena sudah melakukan perintah Tuhan. Jangan hanya membaca, mendengar untuk melupakan, tapi membaca, mendengar, dan melakukan. Bukan hanya membaca, mendengar lalu untuk buat orang lain. Oh, ini firman ini buat kamu. Oh, ini firman ini buat suami saya nih. Firman ini buat istri saya. Firman ini buat mertua saya, buat menantu saya. No, firman itu buat kita. Sama-sama bilang sama saya, buat saya. Karena kita bilang firman itu seperti cermin. Ketika kita melihat cermin, kita tahu apa yang menjadi kekurangan kita. Disitulah kita mulai memperbaiki diri kita. Dan firman itu seperti pedang bermata dua. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita, kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan kita diberikan dan diizinkan Tuhan untuk melakukan apa yang baru saja kita dengar, maka lakukanlah. Engkau akan menjadi orang-orang yang berbahagia karena engkau melakukan perintah Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, sungguh kami adalah orang-orang yang berbahagia ketika kami melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kami membaca, kami merenungkan, kami mendengar, timbul iman. Maka iman itu yang memampukan kami untuk melakukan setiap firman Tuhan. Dan dampak dari kami melakukannya adalah kebahagiaan yang Tuhan berikan dalam hati masing-masing kami. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap kami, sehingga kami diberikan kesanggupan, kemampuan dengan iman kami, dengan Roh Kudus, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, ketika mereka diperhadapkan untuk melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan yang mereka sudah dengar, yang mereka sudah ketahui. Hamba berdoa dalam nama Yesus mereka dimampukan, diteguhkan hati mereka, dikuatkan hidup mereka untuk melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit juga hamba ucapkan berkati dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena hamba percaya tergenapi firman Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan.
Bahkan kami percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap kami, terjadi atas hidup kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Baca, dengar, lakukan firman Tuhan, maka engkau akan jadi orang-orang yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita.